Rasa cinta menumbuhkan semangat dan kegairahan untuk memberi yang terbaik pada yang dicintainya. Halo sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPP Sinode GKJ dan GKI SU Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan bersama-sama menikmati membangun jemaat dengan mencintai jemaat. Hari ini kami berada di Kompleks LP3S Salatiga. Sahabat YKB, setelah kita membahas bersama tentang 5 faktor dalam pembangunan jemaat, kita diajak untuk melanjutkan tentang bagaimana praksis pembangunan jemaat. Pendeta Andar Ismail menyebut bahwa praksis adalah praktik yang diterangi oleh refleksi sekaligus merupakan refleksi yang diterangi praktik. Praksis dalam pembangunan jemaat menjadi hidup jika di situ ada cinta atau kasih pada Allah yang mengejawantah dalam bentuk kasih pada jemaat atau gereja. Disinilah kita menyebut sebagai jemaat yang mencintai gereja. Dalam konteks Gereja Kristen Indonesia atau GKI, mencintai GKI akan mengalirkan praksis yang hidup bagi pembangunan jemaat. Pertanyaannya, mengapa anggota jemaat perlu mencintai gerejanya? Saya mengambil contoh pada kecintaan anggota GKI kepada jemaat atau GKI secara keseluruhan. Rasa cinta menumbuhkan semangat dan kegairahan untuk memberi yang terbaik pada yang dicintainya. Dengan mencintai jemaat, semua anggotanya akan terlibat mewujudkan harapan-harapan bersama menjadi kenyataan. Dan upaya untuk itu, jemaat perlu mengingat bagaimana mencintai GKI dalam praksis. Yang pertama-tama, kecintaan pada GKI bukanlah kecintaan yang tertutup, melainkan kecintaan yang terbuka dan membangun. Yang kedua, mencintai diwujudkan dengan kesadaran bahwa ada peran saya sebagai umat anggota GKI untuk ikut serta membangun GKI, dan itu harus diletakkan dalam konteks pembangunan jemaat, pembangunan tubuh Kristus di dunia ini. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua menghayati praksis kasih dalam membangun jemaat, seperti dalam terang sabda Allah. Matius pasal 22 ayat 37-40 tentu tidak asing lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah dasar kita, dasar pembangunan jemaat, di mana umat mencintai jemaat sebagai bagian dari keikutsertaannya membangun jemaat. Kalimat dalam Injil itu merupakan sabda Allah, sabda Tuhan Yesus, setelah ia mendengar pertanyaan dari orang-orang Farisi tentang hukum manakah yang utama. Pertanyaan orang Farisi sangat khas, menyangkut dengan hukum-hukum atau aturan-aturan. Di balik pertanyaan itu adalah situasi mereka yang terkungkung aturan sehari-hari, aturan yang mengungkung didasarkan pada hukum Taurat. Tentu saja hukum Taurat atau aturan itu perlu ada dalam hidup bersama. Demikian juga dalam berjemaat. Tanpa aturan, kehidupan menjadi kacau. Adanya penataan tata gereja sebagai bagian dari pembangunan jemaat juga perlu dihayati dengan cinta. Tuhan Yesus tidak anti pada aturan-aturan.
Ia mengajarkan setiap pengikutnya mematuhi aturan, dan kepatuhan pada aturan dilakukan dengan cinta, bukan dengan terpaksa, apalagi dengan jiwa yang tertekan. Ini spirit bagaimana mencintai jemaat itu diwujudkan dalam karya, dalam praksis. Kita tahu hidup tanpa kasih menimbulkan tekanan batin, dan tekanan itu akan dialami oleh setiap pribadi maupun bersama jika dalam kehidupan bersama dipenuhi dengan tekanan-tekanan yang membuat orang merasa tidak menjadi bagian dari jemaat di mana ia hidup di dalamnya. Maka tanpa kasih semua akan saling menjatuhkan. Kita ingat Thomas Hobbes pernah mengatakan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Itu kehidupan tanpa kasih. Dan bagaimana kehidupan dalam jemaat hidup dengan prinsip itu? Maka kasih dibutuhkan. Kasih diartikan sebagai suatu keadaan di mana umat, setiap anggota jemaat merasakan dirinya disayangi dan menyayangi dalam kesatuan dengan yang lain. Dan itulah kesatuan batin. Maka semakin dirasakan kuatnya kasih dalam berjemaat, disitulah akan semakin timbul panggilan untuk semua terlibat membangun jemaat. Itulah kekuatan kasih, dan dari sana setiap orang menemukan makna hidupnya, makna hidup berjemaat. Makna hidup merupakan hal yang dianggap penting serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, bagi umat, bagi semua anggota jemaat, sehingga layak dijadikan sebagai tujuan. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka setiap orang akan merasakan kebermaknaan dirinya bersama dengan jemaat di mana ia bergereja. Dan itu menimbulkan perasaan bahagia. Maka kecintaan terhadap jemaat menimbulkan rasa bahagia. Dan buah dari kebermaknaan itu adalah timbulnya nilai-nilai yang memungkinkan anggota jemaat menemukan makna di dalam hidupnya. Ketiga nilai penting yang dihidupi dalam kekuatan kasih untuk membangun jemaat adalah yang pertama, nilai kreatif atau orang menyebut creative values. Di mana keberhasilan menemukan makna hidup membuat umat mampu melakukan karya dan mencipta kebaruan dengan penuh tanggung jawab. Semua akan merasa terlibat dalam mencipta kebaharuan dalam jemaat, dan itu digerakkan oleh semangat kasih. Yang kedua adalah nilai penghayatan. Bagaimana membangun jemaat dengan menghayati diri sebagai bagian dari jemaat. Orang-orang yang merasakan bermakna dalam menghayati diri sebagai bagian dari jemaat akan membangun dirinya untuk terus memberi perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, pengertian. Itu dibutuhkan oleh umat, oleh gereja dalam pembangunan jemaat. Yang ketiga adalah nilai-nilai bersikap. Di mana setiap anggota jemaat hidup dengan kesabaran, keberanian, ketabahan untuk siap terlibat dalam situasi apapun bagi jemaat yang dilayaninya. Maka kita mengenal ada istilah dalam bahasa Jawa, orang itu tidak mudah mutungan. Kalau ada masalah, mutung, meninggalkan gereja, dan kemudian menjelek-jelekkan gerejanya, itu tidak akan terjadi kalau ada cinta di dalamnya. Maka keberhasilan praksis ini mewujudkan pembangunan jemaat terarah pada bagaimana gereja menjadi intim dengan Allah, hangat dalam persekutuan, dan menyebar menjadi berkat bagi kehidupan. Dengan mencintai jemaat, kehidupan bersama menjadi kuat. Umat yang saling mencintai terpanggil untuk terlibat dalam karya berjemaat. Itulah praksis pembangunan jemaat dengan mencintai jemaat. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah program pembangunan jemaat kerjasama YKBI dan LPP Sinode GKJ GKI SW Jawa Tengah. Tuhan memberkati.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.